Jadi ketakutan terbesar lu dalam hidup apa sih? Kenapa? Ketakutan terbesar lu sekarang dalam hidup. Lu takut kenapa? Ketakutan terbesar aku tuh kayak aku nggak mau adik aku dan anak aku nanti ngerasain apa yang aku rasain. Udah itu aja. Ajari gue bahasa Inggris dong. Serius bang? Iya. Oh lagi belajar bahasa Inggris bang? Of course that I can teach you from beginning bang, if you want. Yeah, not too old to learning something. Yeah, not too late to learning something. Yeah. I swear to God that I have a theory in my life. Don't make your stupid, but stupid you do not get everything in your life. Yeah, that is really positive. I like that. Coba tebak isi pikiran gue. Oh, gue tahu pikiran lu. Muka gue kayak om-om. Senyum kan lu? Senyum lu. My favorite animal is a man. Ini mau nanya nih, kalau gue nih rata-rata dia tuh kalau misalkan suka sama cewek bakal dikejar, atau kalau misalkan dia ngerasa kayaknya cewek ini nggak mungkin deh, dia bakal tetap kejar atau enggak? Kepencet. Kenapa? Enggak. Berkata kotor. Berkata kosor. Apa sih berkata kosor? Berkata kotor. Bang, Hai. Hai. Halo. Salam kenal. Salam kenal juga. Asal mana? Asal Bogor. Oh, salam kenal Bogor. Abangnya dari mana? Dari Sumatera. Sumatera mana? Utara. Sumut kah? Iya. Sumut di mana? Medan kah? Medan. Aku ini baru 2 bulan di Bogor. Rantau aku. Dari mana asalnya? Bandung. Oh, teteh. Jadi oh, kamu tuh suka jalan-jalan makan-makan ya? Iya, sama. Kamu harus nyoba penyetan yang di R3. Gua bukan tipikal orang yang keluar dari rumah. Enggak, tapi seenggaknya kamu nyobain. Gak bisa gua terlalu cepet energi gua keluar dari rumah. Udah GoFood. Boleh. Jadi lu kerja gitu? Oh iya, nama lu siapa? Kia. Lu gak nanya nama gua? Iya, nama kamu siapa? Validasi buat gue ya. Nama gue Fim. Fim. Lu tinggal di mana? Di kos atau di rumah sendiri? Di rumah. Berarti hobi lu apa? Ngomong. Kelihatan sih. Aku umur berapa? 21. 19. Kuliah? Aku gak kuliah. Aku kerja. Benar kata orang. Kalau udah ngerasain gaji dan udah nyaman kerja, kuliah tuh gak akan kepikiran. Harus dong. Kuliah juga harus dipikirin kalau dikumpulin. Nah, tadinya. Nah, kan karena kemarin gak lulus, nggak ada aku gap year. Terus bulan ini tuh harusnya kemarin kan UTBK. Kemarin. Terus itu tuh aku lagi sibuk-sibuknya ini ngejar target sama meeting mulu. Enggak iya tuh UTBK-an itu. Kenapa lu nggak ambil swasta? Iya, tadinya tapi kayaknya aku akan ngambil kelas karyawan. Gak apa-apa, yang penting lu iya, seenggaknya gitu ya. Ada jalur pendidikan lanjutan. Karena aku merasa ya kan kita nggak tahu ya rezeki kita. Aku tuh takutnya kalau misalkan nanti aku nggak lanjut di kerjaan ini, aku harus cari kerja yang lain dengan tamatan SMA tuh kan susah banget ya. Maksud aku kayak aku S1, S2 aja tuh susah banget cari kerja, apalagi aku yang tamatan SMA kayak gitu. Ya sih,
Tapi tabungan lu ada kan untuk kuliah? Ada, aman itu. Anjay. Enggak, maksudnya kan, ya masa gua kuliah kagak mikirin duit mah, ya ngapain gue mikirin kuliah. Dari aku SMA kelas 2 apa kelas 1 ya? Kelas 2 aku udah gak pernah minta uang jajan lagi sama orang tua aku. Kenapa? Karena aku tuh dari kecil aku gak pernah dimanja kan sama orang tua aku. Terus kedua, dari SMA tuh aku mulai mengembangkan isi otakku. Maksudnya kayak aku kan selalu ngomong nih. Terus waktu SMA kan kayak ramai tuh kayak Sweet 17 kayak gitu-gitu. Nah, banyak banget tuh teman aku yang ulang tahun, sampai akhirnya aku menawarkan diri aku untuk kayak udah nggak apa-apa, gue udah jadi MC, gue bawa-bawain deh tuh MC-nya. Keren. Gue udah akhirnya gue dikasih uang kan, maksudnya kayak ada bayaran lah gitu. Nah, terus temenku juga kebetulan dia jualan, aku ikutan jualan, aku bantuin segala macam, ada duit, sampai akhirnya karena beda aja, maksudnya beda gitu. Kalau misalkan dapat uang dari orang tua tuh kayak bener-bener dihambur-hambur banget kan. Terus misal dikasih berapa di hari itu pun aku habisin. Cuman kalau misalkan pakai uang aku ngerasa feelnya beda. Untuk makan pun aku pasti bakal mikir 2 kali. Kayak aduh ini harganya segini lagi di sini, tapi segitu di sini. Nah, lebih itu sih, lebih kayak aku pengen bertanggung jawab ya. Jawab sama uang aku. Dan kalau misalkan aku beres gajian, misalnya aku beres gajian nih gitu, terus aku pasti self reward diriku, dan aku ngerasa kayak happy banget karena akhirnya ya aku bisa ngerasain uang aku bisa beli ini tuh pakai uangku sendiri gitu. Anjir, keren lagi. Lo udah keberapa sih? Pertama. Pantes. Jadi ketakutan terbesar lu dalam hidup apa sih? Kenapa? Ketakutan terbesar lu sekarang dalam hidup, lu takut kenapa? Terbesar dalam hidup aku tuh dari aku SMP apa SD ya, SMP kayaknya. Pokoknya dari SMP tuh aku selalu punya prinsip, aku nggak mau adik aku ngerasain apa yang aku rasain. Itu pertama. Apalagi anakku, aku nggak mau anakku ngerasain apa yang aku rasain, meskipun itu susah dan jauh banget gitu. Maksudnya jauh lah untuk pikiran ke situ gitu. Cuman maksud aku kenapa aku nggak mau ada aku ngerasain apa yang aku rasain tuh pertama kayak apa ya, karena waktu pas bagian aku, orang tua aku merintis banget gitu, yang kayak hidup benar-benar seadanya banget, kayak aku pengen apa tuh agak susah gitu. Nah, makanya semenjak aku punya kerjaan ini tuh sedikit-sedikit aku yang kayak kamu mau apa, kamu mau beli apa gitu. Jadi kayak seenggaknya ya aku ada membantu mereka. Bagus dong. Itu doang sih, karena kan yang kerja itu ayahku ya. Terus ayahku tuh udah 40 tahunan lah. Maksudnya kan waktu tuh gak akan kerasa ya. Waktu gak akan kerasa. Kalau misalkan aku ngandelin adekku masih SMA. Harus kuliah. Aku pun harus kuliah. Adekku yang kecil tuh dia masih SD. Dia masih kelas 3. Jauh umurnya. Makanya aku tuh semenjak kerja ini agak ngepos-posin uang gitu loh. Kayak, ngerti gak? Yang urgent gitu, nah kayak gitu. Jadi pokoknya semenjak aku kerja ini tuh aku udah mikirin kayak wallahu alam, kalau misalkan ada kejadian apa-apa seenggaknya aku punya pegangan, nggak yang kayak duh gue harus cari kemana ya, gue nggak tahu nih gitu. Pokoknya itu aja sih ketakutan terbesar aku tuh, kayak aku nggak mau adik aku dan anak aku nanti ngerasain apa yang aku rasain. Udah itu aja. Bagus sih. Menurut gua jarang orang berpikir gitu. Mungkin gue nggak tahu ya ada trauma masa lalu seperti apa, tapi gue liatnya lu orangnya hatinya besar sih. Amin. Ya harus gitu dong, harus optimis dong. Ya, gitu sih. Dan kayaknya lu enak sih diajak berteman. Amin. Kok amin?
Emang lu mau berteman sama gua? Kenapa enggak? Kalau gua NTT bang, cuman kebetulan ngerantau di ini bang, Jakarta bang. Jakarta di mananya? Di ini bang, abang tahu Salembang nggak? Tahu. Lu Jakarta kerja apa? Ini guru bang, Guru apa? guru bahasa Inggris bang. Oh, ajari gua bahasa Inggris dong. Gue pengen belajar. Gue sebenarnya belajar bahasa Inggris di sini. Serius bang? Iya. Oh lagi belajar bahasa Inggris bang? Of course that I can teach you from beginning bang, if you want. Let's do it. Let's do it. What do you want to start it from? Of course, we can make some conversation. Maybe a long conversation. It's never be a problem. Okay. Let's start it. Okay. By the way. Yeah. By the way, my brother. How old are you? Can you guess? Maybe 28. Maybe. Is that right? No, I'm old. Older than that. More or less? Less. 30. Yep. You had the same old with my brother. Your brother? Yeah. I have a brother. So I have a big brother. You're old for me? I'm 26 right now. What? I'm 26. 26? Yeah. I'm 26 right now. That's cool. Oh, I really appreciate it. But by the way, can you rate my English 1 to 10? Perfect. Oh, really appreciate for that. You had a good English too, man. No, I'm learning by doing right now. Yeah, that's cool. So when you play this Umingo, is just to find people to learn in English. Yeah, learn many speak in many country in the Omegle. Oh, that's cool. That's cool. How much language you going to learn with? French. One. How are you today? Comment ça va? Comment ça va? So in French that we say how are you today? Comment ça va? Comment ça va? I just know just like selamat like good morning, bonjour. Bonjour. Yeah, bonjour. Bonjour. Like that. I just know that. Maybe from all the language, every single language of French language that I just know bonjour. Bonjour. But you had a good English. I swear. I'm not gonna lie for that. No, my English not perfect. I'm learning by doing it. So you're not learning from like from the lecture or maybe from the teachers like that. No, I'm learning when I watch a movie, Netflix, and something else. Or maybe just to make conversation with the foreigner. Yeah. That's cool. So how much foreigner that you met at this application? Not too much. Not too much. I've ever met a Moroccan person. Moroccan person, like ahlan wa sahlan. You know, oh my god, bro. You know too many languages. You are talented than me. I swear to God. No, I'm learning, but not perfect. But it's be fine. Maybe you just know a bit of their language, but for me, like, that is good. That is really positive. I appreciate that. Thank you, bro. That's really cool. Yeah. There's a positive things that you put it on your daily life. It can be more good if you're doing it more and more and more. Yeah, not too old to learning something. Yeah, not too late. Not too late to learning something. Yeah, I swear to God that I've all my student was asking me like, hey sir, excuse me, I had a quick question.
since when you started learning English? I said, from the grade 4. I said like that, and they keep on telling me like this, like, so if like that I have already too late to learn English. I said not. There's nobody was too late to learning English. I say it like that. That's cool. I have a theory in my life. Don't make you're stupid, but stupid you do not get everything in your life. Yeah, that is really positive. I like that. I like that. You know, I'm about to go. I'm about to go because I want to go to find some cigarettes. Oh, I'm really sorry. Yeah. You want my cigarette? Yeah, excuse me. Could you please give it to me? One of them. Wait a minute. This is cigarette for you, and take it. Oh yeah, thanks a lot. Thanks a lot. God bless you always, man. God bless I have you. already been through one thing that keep being a positive people. Yeah, thank you. God bless my brother. God bless you. See you next. See you next time. Kalian kembar ya? Ya, baru mau nanya. Iya. Hah? Tadi begitu agak. Iya. Kembar? Kita kembar. Serius? Serius. Yang mana yang kakak? Coba gue tes ya. Ini berapa? 2. Gak kembar kalian. Biasanya tuh. Coba Ulang. Apa nama ibu kota Indonesia? Tangerang. Gak kembar kalian. Gak kembar. Gak kembar. Lah. Coba ini ya, gue tanya lagi. Sebutkan kesamaan kalian. 1, 2, 3. Kan gak kembar. Kagak. Kan bohong. Kalau kembar harus sama-sama. Enggak. Atau ya jawabannya beda-beda kan pertanyaannya gitu anjay. Oke. Pertanyaannya, siapa yang duluan pacaran? Oh, berarti lu kakaknya. Bener gue gak? Ya kan? Betul. Tuh. Emang kalian tinggal di mana sih? Serang. Serang Banten ya? Iya. Itu gak pelosok itu. Tapi bagian yang kayak dalamnya gitu. Oh. Serang berarti kalian itu punya ilmu gaib ya? Jangan ditanya, kita bisa ghosting orang. Contoh, coba lu ghosting gua. Nggak bisa. Berarti kurang jago lu. Mau banget deh ghosting. Mau. Katanya kan jago prediksi. Tebak mantan gue berapa? Oke. Ini jari gua. Jari mana yang menurut lu harus disingkirkan? Nggak mau jawab. Berapa ya? Segini ada. Anjir. Terakhir. Mantan lu 3. Gue gak pernah pacaran. Lucu sekali ya. Gue kan dia nanya ya, berapa mantan gue? Nah kan jago memprediksi. Berarti lu kayak tahu enggak, lu gak punya pacar gitu. Ilmu prediksi itu membaca pikiran. Kalau pikiran lu kosong gak bisa gue pikir. Coba tebak isi pikiran gue. Oh, gue tahu pikiran lu. Muka gue kayak om-om. Senyum kan lu, senyum lu. Ketebak gue. Gue tahu isi pikiran lu. Apa? Lu lagi mikir, kita mikirin lu. Aduh, agak cringe ya. Iya, gue iyain aja. Iyain aja, anjir sedih banget. Dia bilang cringe tadi aja, lebih sakit. Kalian umur berapa rupanya? Lah, tebak lah, katanya jago prediksi ya.
berapa ya? Ya sekitaran 20. Ya Betul. segitu. Bener kan? Jago gua prediksi. Ya namanya juga prediksi, bilangnya sekitaran ya betul. Kalau benar ada bilangnya gitu. Kalau salah Ya iya dong. Ilmunya memang kayak gitu. Kalian kalau misalnya refreshing kemana lebih sukanya? Kalau kembaran gitu pengennya satu tujuan atau beda tujuan gitu? Kadang beda, kadang satu. Lebih enak satu atau beda-beda gitu? Satu. Perginya berdua gitu? Bertiga. Sama siapa? sama kakak. Oh ada kakaknya. Kakaknya usia berapa? Tahu langsung tujuannya. Emang kakaknya umur berapa? 23. Oke. Kakaknya 27. Kok bisa digitu-gituin? Ya gue tua. Iya, sebapak-bapak itu kan berarti. Ya, gue iyain aja dah. Kamu gak bisa ngelak kalau umur. Kamu gak bisa ngelak. Tapi kalian suka pria matang atau pria bocil? Pria matang. Anjay. Pria Kenapa? bocil. Kenapa pria matang, kenapa pria bocil? Coba jelasin. Pria matang karena udah pernah sama pria matang. Agak grup gitu ya. Keren sih jawabannya sama pria matang. Emang udah diapain aja sama pria matang? Diapain? Dibelai mungkin, dipeluk. Maksudnya kayak Diayomin ya. treatnya beda sama pria bocil. Gitu. Minusnya apa? Udah pernah sama pria matang? Tua aja sih. Anjing. Jawabannya klub lagi. Nah. Enggak sih, mas tua itu. Nah, kalau pria bocil kenapa? Nggak tahu kan, nggak pernah. Iya lagi, gua kejebak terus ya. Memang susah sih baca pikiran orang yang isi kepalanya tong aja gitu. Kalau kita panggil apa? Om, mas, kakak. Kalian bisa panggil saya itu sepuh ya? Puh. Ya. Puh. Pak D. Boleh lah Pak D. Anjir gue ngomong kayak gini. Tapi gak apa-apa, gue udah terbiasa. Apa kalian dong ngobrol apa ditanya? Ngobrolin apa? That experience. Apa? Bad experience. Gue pernah pacaran, gue selingkuh. Skip. Kok di skip? Gue kan ngaku. Tapi kan Momen super woman. Ya kan gue ngaku. Ya. Kenapa? Aduh, kenapa ya? LDR kali ya. Ih, lo bikin gue takut pacaran, gila. Iya. LDR. Iya sih. Tapi gue ngaku. Jujur. Maksudnya kenapa selingkuh? Cewek ini kan jago nge-treat ya. Iya. Padahal gue udah bilang gue udah punya pacar. Ya nggak tahu. Akhirnya bagus aja nge-treat gue gitu. Kok gue nyaman ya? Berarti dia tidak bisa. I don't have a control my mind blowing. Gue nggak bisa kontrol itu. Oke, I got it. Iya, tapi gue ngaku gue salah. Ya tergantung gue pikir gimana. Lu mau maafin gue atau enggak? Ya enggak. Ya gue udah dapat konsekuensinya. Yang cewek selingkuhan gue tinggalin. Cewek gue lepas. Ya udah gue ngaku.
Jadi gimana? Setiap manusia itu My favorite animal is a man. wait, your favorite animal is man. Yes. Masuk akal sih. Tapi Kenapa? menurut saya kayak cowok-cowok green flag tuh emang beneran ada atau enggak? Ada. Bagi gua, cowok green flag itu hanya untuk wanita-wanita penyembuh rasa sakit dia. Maksudnya? Jadi gini, kenapa cewek itu lebih suka cowok red flag atau bad boy? Ya karena perempuan itu suka tantangan. Ketika dia sudah disakitin, dia akan memilih cowok yang baik sebagai obat dari luka-lukanya. Is that true? Ya mungkin. Ya tanya sendiri sama hati kalian. Kalian tuh apa ya? Makhluk yang rela disakitin laki-laki. Banyak dong perempuan yang rela disakitin laki-laki, tapi ketika dia sadar, dia tinggalin, dia dapat cowok yang bisa menyembuhkan dia, ya udah dia stay di situ. Bagus ya kalian kayak gitu. Gitu menurut gua. Ini nih mau nanya nih, kalau cowok nih rata-rata dia tuh kalau misalkan suka sama cewek bakal dikejar, atau kalau misalkan dia ngerasa kayaknya cewek ini nggak mungkin deh, dia bakal tetap kejar atau enggak? Ini balik lagi ke gua atau ke cowok banyakan dulu? Yang cowok banyakan dulu, yang kayak rata-rata kakak tahu gitu. Cowok itu sebenarnya paling males ngejar cewek yang nggak punya kepastian. Paling males bet. Cowok nggak punya kepastian gitu. Jadi cewek itu kadang-kadang kan kasih sinyal yang nggak bisa kita baca. Udah males aja dia tuh ngilang. Tapi kalau dari awal tuh kayak dia ragu buat deketin gitu tuh, bukan dari kitanya. Ragu, berarti belum disukai benar. Iya. Kalau misalnya gua udah suka, lu mau ke ujung dunia pun gua kejar. Gitu. Benar-benar. Iya, gua kejar gitu. Nama kalian siapa sih? Emang tadi belum ya? Belum dari tadi. Oh, yang Farah Fira. Oh, Farah Fira. Kalian Farah Fira namanya? Siapa Farah, siapa Fira? Farah. Fira. Sorry. Sama nama kita. Farah Fira Fim. Fim? Iya, Fim. Tapi katanya kalau orang yang selingkuh itu nggak bakal bisa sembuh. Kata siapa? Ya kata orang-orang. Katanya selingkuh itu penyakit dan gak akan bisa hilang. Jadi maksudnya tuh walaupun lo nih taubat nih bang, kayak suatu saat lo akan ngerasakan kesepian lagi dan akhirnya lo melakukan lagi. Tergantung pasangannya, gue bilang. Bagi gue itu setiap manusia itu punya kesalahan. Nah, setiap kesalahan kalau lu nggak belajar dari kesalahan ya, lu bego. Lu terus buat kesalahan, lu nggak ngaca. Nah, itu baru namanya penyakit. Gue nggak kayak gitu kali. Gue salah, gue ngaku salah. Tapi itu dibicarakan, kesalahan gue ada penyebabnya. Gak semua, ya gue ngerti semua laki-laki itu disalahkan. Apakah semua perempuan mau disalahkan? Itu pertanyaannya. Sama gue hidup itu yakin. Coba ngomong minta maaf. Maaf. Lu, Farah nggak mau bilang maaf. Maaf. Kenapa gue minta maaf? Nah kan, sudah kejawab kan? Sudah kejawab kan? Ya, ada yang bilang selingkuh itu penyakit. Lu ke dokter pasti dikasih obat kan? Setiap obat itu bisa menyembuhkan penyakit. Nih ya, cowok sebejahat-jahatnya, sebejat-bejatnya di dunia ini, kalau dapat rumah terbaik dia untuk pulang, gak akan pernah selingkuh dia lagi. Serius gua. Ya masa lu Tuhan aja memaafkan manusia yang salah, emang lu ngelebihi Tuhan ya gitu deh. Menurut gua gak membenarkan selingkuhnya salah. Oke kak. Oke, makasih ya. Bye bye. Thank you informasinya. Iya, sama-sama.
Bye-bye. Bye.